Yang keenam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberitahukan kepada kita nanti akan datang orang-orang yang akan menolak hadis beliau. Saya bacakan sebagian hadisnya. Saya ulang. La ulfiyanna ahadakum muttaki'an ala arikatihi ya'tihi al-amru min amri mimma amartu bihi aw nahaytu anhu fayaqul la nadri ma wajadna fi kitabillahi ittaba'nahu wa fi riwayatin ma ajidu hadha fi kitabillahi ta'ala wa fi riwayatin ما ندري ما هذا عندنا كتاب الله ليس هذا فيه وفي طريق أخرى ما وجدنا في كتاب الله عملنا به وإلا فلا. Apa kata beliau? Janganlah aku dapati salah seorang dari kamu, beliau tidak mau menemukan, tidak mau mendengar, tidak mau melihat ada orang yang bersandar di peraduannya. Kata ulama, orang ini malas menuntut ilmu, mencukupi apa yang ada pada dirinya. Lalu datang kepadanya salah satu urusan dari urusanku, dari apa yang aku perintah atau aku larang. Lalu dia berkata, la nadri, kami tidak tahu. Apa-apa yang kami dapati dalam kitab Allah Al-Quran, kami akan mengikutinya. Kalau tidak ada dalam kitab Allah, kami tidak mau mengikutinya. Itu mafhumnya. Dalam riwayat yang dikatakan, aku tidak dapati ini, yakni keterangan ini, perintah atau larangan ini di dalam kitab Allah. Dalam riwayat yang lain, kami tidak tahu apa hadis ini. Di sisi kami ada kitab Allah, hanya ada kitab Allah, dan hadis ini tidak ada di dalamnya. Dalam riwayat yang lain, apa-apa yang kami dapati dalam kitab Allah Al-Quran, kami akan mengamalkannya. Dan jika tidak ada di dalam Al-Quran, maka kami tidak akan mengamalkannya. Telah terjadi sejak zaman Al-Imam Asy-Syafi'i. Muncul kaum yang mengingkari hadis-hadis beliau, baik secara mutlak maupun sebagiannya. Secara mutlak, orang-orang inkar sunnah dari dahulu sampai sekarang, sampai pada hari ini, yang tidak mau memakai hadis sama sekali, tidak mau memakai sunnah beliau sama sekali, mencukupkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Para ulama sepakat telah mengatakan bahwa mereka adalah kufur. Perbuatan mereka adalah kufur. Oleh karena itu mereka tidak salat, mereka tidak saum, dan seterusnya. Sebagian manusia lagi menolak sebagian hadis, termasuk orang-orang mutakallimun, ahli ilmu kalam, mengatakan bahwa hadis ahad tidak bisa dijadikan dasar di dalam akidah. Akidah hanya diambil dari hadis mutawatir. Ini penolakan terhadap sebagian hadis, seperti yang Nabi sallallahu alaihi wasallam kabarkan. Padahal beliau sallallahu alaihi wasallam setelah bersabda seperti tadi dalam riwayat yang lain, karena hadis ini mempunyai beberapa jalan, beliau bersabda, wa inna ma harrama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama harrama Allah. Dan sesungguhnya apa yang telah diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang telah diharamkan oleh Allah, yakni sama seperti apa yang Allah haramkan. Dalam riwayat yang lain, wa inna ma harrama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mislu ma harrama Allah. Dan sesungguhnya apa yang diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti
seperti apa yang Allah haramkan. Kalau Rasulullah SAW mengharamkan, maka begitulah Allah Subhanahu Wa Taala mengharamkan, sama, tidak ada perbedaan. Kenapa? Karena Rasulullah SAW menyampaikan dari Allah atas dasar perintah Allah, atas dasar wahyu dari Allah Tabaraka wa Taala. Allah yang telah memerintahkan kepada beliau dan memerintahkan kepada kita untuk mentaati beliau. Perhatikan firman Allah, atii'ullaha wa atii'ur rasul. Berulang kali dalam Al-Quran, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Ini diulang-ulang, ketaatan kepada Rasul hampir di 40 tempat, kurang lebih di 40 tempat di dalam Al-Quranul Karim, sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala. Nah, setelah saya berikan mukaddimah, karena barangkali di antara ikhwan atau akhwat ada yang tidak tahu apa yang dimaksud dengan hadis ahad. Jadi kesimpulannya, tidak ada perselisihan sama sekali di antara para ulama dari mulai sahabat sampai pada hari ini dan seterusnya insyaallah sampai hari kiamat. Ahlus sunnah wal jamaah tidak pernah berselisih tentang penerimaan mereka terhadap hadis secara mutlak. Apakah hadis itu mutawatir atau hadis ahad? Tinjauan pemeriksaan mereka untuk menolak dan tidaknya dilihat sah apa tidaknya hadis itu. Kalau hadis itu tidak sah, orang dustakan atas nama beliau sallallahu alaihi wasallam, ditolak. Kalau sah, mereka terima. Sekarang saya akan membahas kitab yang sangat menakjubkan ini. Satu pembahasan ilmiah dari salah seorang ulama, murid imam besar pada abad ini, al-imam mujaddid amirul mu'minin fil hadith Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala, dengan judul dalam bahasa Arab Al-Adillah Wasyawahid, dalil-dalil. Beliau akan menguraikan di sini sejumlah dalil, baik dari Alkitab Al-Quran dan As-Sunnah, kemudian dalil ijma', kemudian dalil qiyas. Wasyawahid, dan yang menguatkan dalil syawahidnya, dalil-dalil aqliyah, dalil-dalil dari pendapat seluruh para ulama, sehingga dikatakan ijma' ulama ala wujubil akhdhi, atas kewajiban menerima, berpegang bi khabaril wahid, dengan khabar atau hadis ahad secara mutlak fil ahkam wal aqaid, dalam hukum dan akidah. Karena memang dalam Islam tidak dibedakan. Kalau saudara mendirikan salat dan saudara ditanya apa keyakinan saudara terhadap salat, saudara akan mengatakan a'taqidu, saya meyakini. Itu akidah saudara. Itu apa? Keyakinan. Saya meyakini bahwa salat itu, kemudian saudara ditanya apa hukumnya? Wajib. Saya ulang, saudara ditanya apa keyakinan saudara terhadap salat dan hukumnya? Tentu saudara akan menjawab, saya meyakini salat min Rabbil Alamin, dan saya meyakini bahwa salat hukumnya adalah wajib. Perkataan saudara, saya meyakini, itu apa? Al-aqidah. Apakah saudara salat tanpa keyakinan? Berarti antara akidah dan hukum selamanya selalu berkaitan. Antara amal dan iman, karena amal masuk dalam bagian keimanan. Ya. Kemudian, ayyuhal ikhwah,
Kitab ini telah diterjemahkan dengan judul